AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan kita akan melanjutkan terkait bagaimana membuat slide PowerPoint atau presentasi yang menarik untuk bekal Anda sidang nanti, terutama bagi yang sedang mengerjakan tugas akhir ya. Kita akan mulai, tentunya kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjutkan jika sebelumnya kita sudah membuat untuk halaman awalnya, covernya, untuk latar belakang, lalu metodologi. Kali ini kita akan masuk ke detailnya. Jadi kita akan membuat bagaimana halaman-halaman yang menjelaskan dari tahapan metodologi tersebut. Oleh karena itu, silahkan lihat apa yang saya buat. Ini adalah contohnya yang kira-kira akan kita buat. Dimana jika saya klik next, tentu akan berpindah sesuai dengan tahapannya. Ini adalah contoh minimalnya, nanti kita akan coba yang lebih baik dari ini. Oke, mari kita mulai. Untuk memulainya, mari kita buat halaman baru atau new slide ya. Kita buat new slide seperti ini dan kita buat sebanyak 5 kali ya. Berarti new slide, new slide, new slide, dan new slide. Karena kita punya 5 tahapan. Berdasarkan tahapan yang ada di sini, ada analisis, design, development, quality assurance, dan implementation and evaluation. Jadi ada 5 halaman yang perlu kita buat. Untuk pertama, kita akan rubah dulu ya. Jadi format backgroundnya seperti biasa, kita klik kanan. Di halaman ini ada format background, maka di sisi kanan akan ada propertiesnya, di mana kita akan menggunakan solid fill. Dan untuk warnanya kita akan menggunakan warna bawaannya. Di sini saya akan menggunakan warna hitam yang ini ya. Jadi kita beli warna ini. Sedangkan untuk yang ini saya akan beli warna biru ini agar berbeda. Lalu untuk yang ini saya akan beri warna orange. Dan untuk warna ini saya kuning. Dan yang terakhir saya beri warna hijau. Ini warnanya silahkan sesuai dengan yang Anda sukai. Tapi ini hanya sebagai contoh saja, sebagai pembeda saja. Jadi nanti kita bisa menguji apakah halamannya sudah berganti. Lalu jangan lupa pastikan Anda mengklik guides untuk sebagai garis tolak ukurnya ya. Dan ini yang akan kita jadikan halaman pertama dari menu-menu tersebut. Berikutnya apa yang akan dilakukan? Tentunya kita sediakan dulu. Kita pilih insert shape dan kita pilih rectangle. Oke. Lalu kita buat seperti ini saja. Tapi kita beri warna. Di sini ada format shape-nya. Kita kasih warnanya adalah warna ini dan jangan gunakan garis. Jadi kita pilih no fill. Jadi seperti ini. Jika sudah, kita tekan Ctrl lalu kita tarik ke sisi kiri sehingga menjadi 2 kotak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa membuat buttonnya ya. Jadi buttonnya yang proporsional secara ukuran. Lalu berikutnya adalah kita akan membuat buttonnya. Kita insert, lalu kita pilih rounded rectangle dan kita buat sepanjang ini. Jadi kita buat seperti ini misalnya. Dan jangan lupa kita kasih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya putihnya lebih ini dan warnanya pun untuk lainnya kita gunakan warna yang seperti ini. Dan agar terlihat mungkin kita beri width-nya 4. Oke. Maka kita punya sebuah button yang nanti bisa kita pakai. Oke, kita tarik, jangan lupa tekan shift agar sesuai dengan jalurnya dan kita posisikan di tengah. Untuk menambah kita supaya mempercantik kita beri shadow di buttonnya. Kita beri shadow seperti ini agar terlihat lebih cantik. Lalu kita kasih tekan Ctrl, lalu kita tarik sesuai dengan posisinya dan kita tentukan jaraknya. Misal jaraknya sejauh ini, lalu kita tarik juga, tambah lagi. Kita tekan Shift dan Ctrl lalu tarik lagi dan kita buat seperti ini. Begitu juga yang bawah, kita tekan
seperti ini, dan yang terakhir kira-kira seperti ini. Oke, ini adalah buttonnya. Lalu berikutnya adalah tentunya kita harus menyediakan icon. Karena kita punya 5 tahapan: analisis, desain, terus development, testing, dan implementasi, maka kita butuh 5 icon. Kita pilih icon, lalu kita akan pilih ya. Yang pertama mungkin saya akan memilih yang cloud. Ini sebagai implementation, ini yang pertama. Lalu berikutnya mungkin saya akan pilih lampu, ini yang kedua. Jadi kita pilih dulu semua yang kita inginkan. Lalu sesudah bulb mungkin desain mungkin saya menggunakan ini, develop ini, dan testing saya akan menggunakan yang ada checklistnya, jadi ini. Maka sudah ada 5 yang kita bisa insertkan dan kita masukkan, maka otomatis akan ada di sini. Oke, kita atur posisinya, kita rubah-rubah posisinya. Oke, kita tarik karena paling atas adalah analisis. Kita simpan di sini dulu. Terus desain kita simpan di sini. Posisinya karena sudah terbantu sekarang di PowerPoint, kita lihat ada garis merahnya. Itu berarti sudah posisinya sudah pas di tengah. Lalu ini di sini, lalu ini di sini, dan ini di sini. Oke, dan kita blok. Oke, kita blok semua. Kita pilih shift dan control dan kita perkecil sebesar ya menurut Anda proporsional. Oke, kita masukkan ke atas button. Walah, seperti ini. Lalu berikutnya tentunya kita memberikan teks ya. Jadi kita masukkan teks, kita pilih text box, lalu kita tulis analisis. Ini yang pertama, analisis. Dan di sini kita harus menentukan mungkin fontnya saya menggunakan bebas ya. Jadi ada font bebas, saya akan menggunakan font bebas dan warnanya tentunya akan sama. Kita masukkan di sini. Lalu kita di sini perancangan, maka kita tarik saja seperti ini. Lalu di sini pengembangan, lalu kita tarik lagi. Oke, kita duplikat saja. Salah. Command Z, maaf ada kesalahan. Kita duplikat S. Oke. Di sini tahap testing. Dan kita masukkan ke tengah seperti ini. Lalu yang terakhir adalah tahap kita lihat dulu evaluasi. Jadi kita akan tuliskan evaluasi. Oke, kita akan sudah memiliki seperti ini. Ini kita posisikan di tengah ya. Ini di tengah, disesuaikan saja sesuai dengan. Oke, seperti ini. Sip. Oke, ini kita geser saja. Oke. Berarti kita sudah memiliki 5 button ini, dan yang akan kita lakukan adalah tentunya kita harus memastikan dia akan berpindah halaman. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik ikonnya di sini. Lalu di sini kita bisa memilih insert dan ada link. Ada link, lalu ada this document. Kita breakdown slide title dan pastikan urutannya ya. Analisis itu ada di 11 nih. Kita lihat nomornya di sini 11, berarti dia ada di 11. Oke. Oh, 10 ya, maaf. Link ada di
10. Oke, maaf, di 10. Lalu perancangan itu berarti adanya di perancangan itu ada di 11. Lalu pengembangan itu ada di 12. Oke, dan testing itu ada di 13. Kita tekan 13. Oke, dan yang terakhir evaluasi itu ada di 14 ya, yang warna hijau terakhir adalah 14. Kita klik OK, dan sekarang kita zoom out dulu, kita blok buttonnya, kita copy dan kita pastekan di halaman-halaman lainnya untuk memastikan bahwa halaman sudah berpindah. Oke, kita coba. Lalu kita tekan pindah. Oke, kita sudah tekan, tapi kita lihat di sini kurang proporsional ya. Jadi dari sisi estetik kurang bisa dinikmati ya, kurang enak dilihat karena ada yang terpotong tulisannya. Jadi kita akan menggesernya. Dan kita akan menggeser ini semua. Tapi tampaknya effortnya lumayan, kita perlu menghapus dulu, berarti saya Ctrl Z dulu dan kita kasih ini linknya sudah kah? Link 14. Oke, ini linknya adalah link 13 dan kita tes di sini. Oke, butuh mundur. Coba kita blok saja dan kita geser. Oke, kita tes. Oke, kurang. Lalu kita oke, sedikit lagi tampaknya. Memang butuh waktu yang lumayan. Nah, sudah cukup, maka tutup dan ini kita geser saja ke sini. Dan kita copy ya, kita copy, terus kita pastekan di sini, pastekan di sini, pastekan di sini, dan pastekan di sini. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah kita akan memberikan efek ya. Di sini kita klik yang 10 dan kita isi transitionnya dengan morph. Oke, ini pun sama, kita kasih morph, ini kasih morph, ini pun dikasih morph, dan ini pun dikasih morph. Dan yang akan kita lakukan kali ini, kita akan membuat transisi buttonnya. Yang kita pertama lakukan, tentu kita pindah ke sini. Yang akan kita geser adalah button analisis. Button analisis akan kita geser lebih maju dengan patokan seperti ini. Oke, jadi kita bisa pakai shift juga. Nah, seperti ini. Dan warnanya pun kita rubah. Di sini saya akan rubah dengan warna yang belum dipakai, yaitu ungu. Seperti ini. Lalu berikutnya adalah di 11 ya. Di 11 sama, kita blok dan gunakan shift, kita geser seperti ini. Dan warnanya pun kita rubah menjadi ungu lagi, sama seperti tadi. Walah, dan ini pun sama, kita blok, geser menggunakan shift seperti ini. Lalu kita ganti warnanya dengan ungu juga. Berikutnya kita blok, geser lagi. Lalu jangan lupa kita rubah warnanya jadi ungu seperti ini. Dan yang terakhir adalah evaluasi, sama kita blok, kita geser pakai shift agar sesuai on the track, ada lintasannya, dan kita rubah jadi ungu. Oke, kita akan coba. Ini adalah analisis, lalu kita pindah ke perancangan, kita lihat seperti itu, dan kita pindah ke pengembangan, pindah ke testing, dan tentunya pindah ke evaluasi.
lebih menarik transisinya. Dan tentunya kita juga bisa menambahkan. Caranya gimana? Kita lakukan seperti ini. Pertama, kita copy paste iconnya dan kita tarik ke tengah, lalu kita perbesar. Contohnya seperti ini. Oh, jangan terlalu besar, kita dan sama tulisannya pun tulisannya kita ambil ke tengah seperti ini. Oke, lalu di sini perancangan kita tarik ke tengah dan perancangannya pun kita tengahkan. Ini kita perbesar, perancangannya pun kita perbesar. Ini hanya sebagai contoh, maaf jika kurang rapi, tapi sebagai gambaran saja. Dan ini pengembangan, kopikan, pindahkan ke tengah, pengembangannya pun diketengahkan. Ini kita tarik, perbesar, dan ini pun sama, kita perbesar seperti ini. Lalu ini sama testing, kita ambil, lalu kita ketengahkan, kita perbesar, dan testingnya pun kita tarik, perbesar juga. Maka seperti ini. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita ambil, lalu ketengahkan. Ini kita perbesar, dan evaluasinya pun kita perbesar. Ini kurang turun, ini kita perbesar. Misalnya seperti ini. Oke, jadi masing-masing punya header dari tiap tahapan. Mari kita lihat apakah menarik untuk dilihat saat masuk ke fase perancangan seperti ini, fase pengembangan seperti ini, fase testing seperti ini, dan fase evaluasi seperti ini. Itu adalah penggambaran dari pembuatan slide yang menarik. Semoga ada manfaatnya, semoga menjadi bekal bagi Anda yang bentar lagi atau sebentar lagi akan sidang. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.